Halo semuanya, balik lagi di podcast kita. Ini perkenalan dulu ya, nama saya Paduan Hajil Kowim dan teman saya, Nama saya Martin Daulat Panggabean. kami dari peserta pelatihan dasar calon pegawai negeri sipil gelombang 2 tahun 2026 dari kelompok 2 kelas A15 ya. Ya, betul sekali. Eh, oke, di sini kita mau ini sih ya, Tin ya, mau ngebahas terkait Pancasila nih di tugas kita yang di agenda 1 di modul 2. Betul, betul. Oke, kita langsung aja nanya-nanya aja kali ya, Tin ya. Oke, siap. Langsung ke pertanyaan aja nih ya. Siap. Oke, oke. Untuk pertanyaan pertama sih nih, kenapa kita harus yakin sih Pancasila itu sebagai ideologi negara kita? Menurut lu gimana, Tin? Menurut saya ya, kita ini harus yakin karena Pancasila adalah kristalisasi nilai luhur bangsa yang digali dari kepribadian asli Indonesia, sehingga mampu menjadi pemersatu di tengah arus ideologi global. Pancasila juga berfungsi sebagai titik temu yang menjaga keseimbangan antara hak individu, kehidupan beragama, dan persatuan nasional demi tercapainya keadilan sosial. Begitu jawaban saya. Oke, Mas Martin itu menurutku itu jawaban yang oke sih. Maksudnya ideologi Pancasila itu kita harus yakin ya sebagai ideologi kita yang harus kita jalani di kehidupan kita sehari-hari. Betul. Oke, mungkin langsung aja nih ya ke pertanyaan kedua. Oke, sebelumnya mau disclaimer dulu. Mohon maaf sebelumnya ya, saya pakai masker karena lagi kurang sehat, kurang enak badan, lagi musim flu ya. Mohon maaf Siap, ya Mas siap. Martin, saya Oke, pakai nggak masker. apa-apa, aman. Oke, oke lanjut pertanyaan kedua nih Mas Martin. Cara menerapkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari ini sebagai kita sebagai calon ASN ya, kita sebagai calon ASN ini Ya. penerapan Pancasila ini kayak gimana di kehidupan sehari-hari? Gimana Mas Oh, Martin? menurut saya, cara ASN menerapkan Pancasila yaitu dengan menjalankan fungsi sebagai perekat dan pemersatu bangsa melalui pelayanan publik yang profesional, transparan, dan tanpa diskriminasi. Hal ini diwujudkan dengan integritas tinggi, kepatuhan pada kode etik berakhlak, serta senantiasa mengutamakan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan dalam setiap kebijakan. Begitu jawaban saya. Oke, berarti memang eh, tidak dipungkiri ataupun apapun profesi kita ya, mau ASN, mau pegawai swasta itu atau orang biasa pun kita harus menerapkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari kita dari Betul, sila 1 sangat sampai betul sila 5 sekali. itu kita harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari kita harus diimplementasikan ya gitu ya Betul. bahasanya. Oke Mas Martin lanjut ke pertanyaan ketiga nih. Dampaknya kan kita kan udah mengamalkan Pancasila nih ya. Mm-mm, Nah, betul. apa sih dampaknya kalau kita nih nggak mengamalkan nilai-nilai yang ada di Pancasila itu? Dampaknya. Oke, dampaknya itu adalah jika kita mengabaikan nilai Pancasila akan menyebabkan bangsa kehilangan kompas moral, yaitu memicu maraknya konflik horizontal, intoleransi, dan degradasi etika bermasyarakat. Tanpa fondasi ini, solidaritas sosial akan runtuh, kesenjangan semakin lebar, dan stabilitas nasional menjadi rapuh sehingga mudah terombang-ambing oleh pengaruh asing yang merusak. Begitu jawaban saya. Nah, berarti memang dampaknya itu sangat-sangat besar ya kalau kita Betul, memang tidak menerapkan Pancasila di kehidupan sehari-hari kita sebagai warga negara Indonesia. Dan betul, juga betul. menurut saya dampak dampak negatifnya juga itu kita nggak ada arah gitu. Maksudnya kita dalam bernegara itu nggak bakal ada arah sih kalau kita nggak ada ideologi yang kita terapkan. Iya, Betul nggak betul Mas sekali. Martin? Betul sekali. Sangat betul sekali, Mas Pandu. Oke, lanjut nih pertanyaan keempat nih. Pertanyaan terakhir ya mungkin ya. Oke, Apakah Pancasila ini bisa jadi solusi dalam keberagaman? Nah, kita kan ada dari Sabang sampai Merauke. Nah, itu kan Pancasila ini ideologi pemersatu ya dari Bhinneka Tunggal Ika. Nah, ya. apakah bisa nih Pancasila ini sebagai solusinya itu Mas Martin untuk keberagaman ini? Sangat tentu bisa. Pancasila adalah solusi yang sangat efektif karena prinsipnya mampu menaungi perbedaan tanpa menghapus identitas unik setiap kelompok, ras, maupun agama.
Dengan semangat Bhinneka Tunggal Ika, Pancasila menyediakan ruang dialog yang adil dan menjamin hak setiap warga negara, sehingga keberagaman justru menjadi kekuatan kolektif bagi kemajuan bangsa untuk memastikan stabilitas nasional tetap terjaga di tengah arus polarisasi global. Begitu jawaban saya. Baik. Oke Mas Martin, berarti memang Pancasila ini bisa ya jadi solusi ataupun memang solusi yang nyata terkait atau terkait keberagaman yang terjadi yang ada di Betul, negara kita ini ya. Dari betul Sabang sekali. sampai Merauke ini kita nggak cuma satu ras ya, nggak cuma satu suku, itu ada berbagai macam ras, berbagai macam suku dan Pancasila ini solusi ya, solusi untuk pemersatu dari Sabang sampai Merauke tadi. Betul Betul, betul betul. Mas Martin itu. Betul sekali Mas Pandu. Mungkin ada kata-kata lain itu kata-kata penutup itu Mas Martin sebelum kita menutup podcast ini dari Mas Ah, Martin kira-kira kata pesan-pesan. kesan pesan. Kita harus selalu yakin bahwa Pancasila itu adalah ideologi bangsa Indonesia. Kita jangan sampai melupakan Pancasila. Itu kata-kata saya. Oke, betul banget itu Mas Martin. Memang Pancasila ini selain sebagai ideologi juga sebagai pengingat kita ya. Betul Yang sekali. pertama, dari sila pertama sampai sila kelima itu isinya sebagai peringatan juga sih untuk diri Iya, kita betul betul. sebagai warga negara. Contohnya kayak ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh kemanusiaan dan perwakilan dan perwakilan, dan juga keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah itu tuh kayak sebagai acuan atau sebagai batas mungkin ya, sebagai batas kita untuk melihat apa yang harus kita lakukan sebagai warga negara ini, Mas Martin. Betul, Mungkin betul itu sekali. bagus, bagus banget sih terkait pesan-pesannya itu dan mungkin juga obrolan ini mungkin terasa singkat, namun isinya itu yang emang bisa kita terapkan juga gitu ya Mas Fatin ya. Iya, Apalagi betul kita sekali sebagai Mas Pandu. CPNS nih ya, Iya, yang betul baru sekali. masuk lingkungan kementerian dan Hmm, kita eh, harapan kita bisa menerapkan ideologi Pancasila tersebut di lingkungan kerja juga ya Mas Fatin ya. iya, Oke, mungkin itu aja ya dari kami ya. iya. Eh, Obrolan singkat ini. Eh, Mohon maaf bila ada salah dari kami berdua. Saya Pandu Anajil Poim selaku moderator dan Mas Martin Saya Martin Daulat selaku. Panggabean. Sampai jumpa di podcast kita selanjutnya. Dadah. Oke, terima kasih.